Demo di gedung pengadilan dan adu mulut mewarnai sidang kasus kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu di Pengadilan Negeri Kota Malang Rabu kemarin. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait adu mulut dengan pengacara terdakwa Yulianto Eka Putra sebelum sidang dimulai. Pengacara terdakwa sempat mempertanyakan wewenang Aris berbicara dalam sidang. Selain persidangan belum melahirkan putusan, Aris Merdeka Sirait juga menyoroti terdakwa Yulianto Eka Putra yang tidak kunjung ditahan. Padahal proses peradilan sudah melalui 19 kali masa sidang selama 5 bulan terakhir. Dan ini presiden buruk dalam penegakan hukum karena Undang-Undang 17 tahun 2016 itu adalah dikenakan pasal terhadap terdakwa seharus dengan hukuman minimal 5 tahun dan bisa hukuman mati. Seharusnya itu ketika dia terdakwa dan masuk dalam proses persidangan itu harus diikuti dengan penahanan. Jaksa penuntut umum Edi Sutono menyatakan tidak ditahannya terdakwa merupakan keputusan hakim. Menurutnya, jaksa telah mengajukan penahanan terdakwa saat pelimpahan. Sudah masuk, kalau untuk penahanan sudah kewenangan majelis hakim. Ya, kami sudah mengajukan kemarin, ini belum ada putusan dari majelis hakim. Ya. Alasannya apa? Dari kami langsung dilimpah kemarin. Ya, setelah tabel langsung kita lakukan pelimpahan di majelis hakim. Oke, gitu aja ya. Terdakwa Yulianto Eka Putra dikenal sebagai motivator dan pemilik sekolah pagi Indonesia. Ia dilaporkan ke polisi oleh 2 orang korban pada Mei 2021 lalu. Perkara ini telah disidangkan 19 kali dan sidang selanjutnya dijadwalkan 20 Juli mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Peradilan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu masih berproses, namun terdakwa Yulianto Eka Putra yang merupakan seorang motivator dan pemilik sekolah tidak kunjung ditahan. Bagaimana menjamin keadilan bagi para korban? Sudah bergabung Komisioner KPAI Rita Pranawati dan kuasa hukum terdakwa Yulianto Eka Putra, Jeffrey Simatupang, yang sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Bu Rita, Bung Jeffrey. Selamat sore, Mbak. Bu Rita, bagaimana penilaian Anda membaca soal sampai saat ini terdakwa masih belum ditahan terkait dengan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia? Ya, KPAI sebenarnya mengawal kasus ini sejak awal dan kita tahu proses hukum sedang berjalan. Tadi ada pengakuan dari jaksa bahwa ini belum ditahan karena pelimpahan ke hakim. Posisi KPAI adalah mendorong bahwa terdakwa seharusnya juga ditahan begitu ya, karena kan itu juga sebagaimana aturan yang berlaku gitu. Ini juga soal rasa keadilan bagi korban gitu. Kami berdiskusi dengan tim dan dorongan KPAI jelas bahwa pelaku sebaiknya memang ditahan. Kalau sampai sekarang masih belum ditahan, apa tanggapan Anda? Mengapa ini terjadi? Ya, tentu ini kasus ini sudah menjadi perhatian publik gitu ya. Saya kira majelis hakim harus mempertimbangkan keadilan yang sebenar-benarnya, apalagi sudah disampaikan dari jaksa bahwa sudah ada permohonan dari jaksa untuk penahanan gitu ya. Kan sebenarnya sudah legal gitu dan majelis hakim seharusnya punya pertimbangan keadilan, rasa keadilan bagi korban. Ini yang prinsipil, Mbak. Jadi kalau belum ditahan, belum dipenuhi rasa keadilan bagi korban, begitu Bu Rita? Ya, dan saya kira ini kan sudah memenuhi unsur bagaimana kemudian jaksa juga mengajukan itu kan berarti memang sudah seharusnya ditahan gitu kan Mbak. Jadi secara regulasi juga memenuhi unsur untuk ditahan gitu. Secara hukum memenuhi unsur ya untuk ditahan. Bung Jeffrey, banyak desakan kepada klien Anda. Karena sudah ancaman hukuman 15 tahun penjara kasus kejahatan atau kekerasan seksual terhadap banyak korban. Begini, kalau tadi Ibu bahwa sebaiknya atau seharusnya ditahan karena sudah ada dasar hukumnya. Pertanyaan saya adalah dasar hukum yang mana? Kami kurang bisa mendengar suara Bung Jeffrey dengan jelas. Boleh sedikit volume untuk dinaikkan, Bung Jeffrey? Ya, silakan. Ya. Tadi Ibu KPAI mengatakan bahwa sebaiknya atau seharusnya bahwa terdakwa itu ditahan. Pertanyaan saya adalah apa dasar hukumnya?
Karena kalau kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 20, kepentingan penahanan itu adalah untuk proses kelancaran penyidikan dan pemeriksaan persidangan. Selama ini klien kami selalu kooperatif, baik di Polda Jatim, baik di Kejaksaan maupun di pengadilan. Tidak pernah klien kami sekalipun berhalangan hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan adalah ada alasan subjektif. Yang pertama apa itu? Bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri. Yang kedua, terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan. Yang ketiga, tidak menghilangkan barang bukti. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin menghilangkan barang bukti? Tidak mungkin, karena barang bukti sudah disita. Apakah mungkin melarikan diri? Tidak mungkin. Karena sampai hari ini terdakwa selalu kooperatif. Apakah mungkin mengulangi perbuatan? Tidak mungkin. Kenapa? Karena sampai hari ini yang diduga korban berada dalam perlindungan LPSK. Jadi tolong dong, kalau tadi dikatakan bahwa memenuhi rasa keadilan bagi korban atau yang diduga korban, rasa keadilan itu baru dipenuhi ketika ada putusan pengadilan. Oke, Bu Rita, silakan ditanggapi soal ini. Sebentar, Saya kira sedikit. Karena putusan pengadilan itu ada ira-ira adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, Bung Jeffrey, saya berikan kesempatan kepada Bu Rita. Silakan, Bu Rita. Baik, silakan. Saya kira ini juga berlaku sama untuk semua kasus gitu ya, dengan ancaman pidana lebih seperti 5 tahun kan memang ditahan gitu, itu juga menjadi bagian, dan kan memang prosesnya juga sudah P21, sudah bersidang gitu, itu kan dan hak jaksa juga sudah mengajukan. Saya kira ini juga menjadi saya kira perhatian kepada PN yang mengadili untuk bersikap sama adilnya begitu ya dengan situasi itu. Menurut saya itu, Mbak. Oke, jadi kalau ini kan sesuai dengan aturan hukumnya, Bung Jeffrey, kalau di atas 5 tahun penjara harusnya ditahan. Itulah yang dinilai oleh Bu Rita untuk memenuhi kepastian hukum dan juga keadilan bagi para korban. Itu yang keliru. Kenapa? Karena kalau ditanya apakah itu wajib, jawabannya tidak. Itu kewenangan. Kewenangan itu bisa digunakan dan bisa juga tidak, tergantung kebijaksanaan, tergantung dari parameternya dari masing-masing institusi penegak hukum. Pertanyaannya begini, apa urgensinya sih bahwa klien kami harus ditahan? Toh selama ini kami tidak pernah mempersulit proses persidangan. Klien kami selalu hadir tepat waktu di persidangan. Apa yang menjadi urgensi? Kalau itu hanya semata-mata untuk memenuhi kepuasan, ya mohon maaf. Bukan kepuasan, tapi untuk keadilan, Pak Bung Jeffrey. Baik, sekarang kita tanya nih, keadilan bagi siapa? Karena klien kami juga membutuhkan keadilan. Maka itu kita uji di persidangan. Kalau toh nanti dalam putusan pengadilan menyatakan bahwa klien kami bersalah, toh juga akan dieksekusi atau ditahan begitu loh. Ya, tapi kan ini ada keadilan juga bagi korban kekerasan seksual dari klien Anda, Bu Rita. Kalau disebut ini tidak ada urgensi, bagaimana? Kalau menurut hemat saya begini, posisinya sekarang adalah di PN ya Mbak ya. Itu tentu kita menghimbau kepada PN untuk juga berlaku sama dengan kasus-kasus yang lainnya begitu ya. Ketika ancaman di atas 5 tahun, dan tadi Kejaksaan juga sudah menyampaikan ada pengajuan permohonan penahanan gitu. Ini kemudian menjadi itikat baik, apakah kemudian proses peradilan di Indonesia akan berlangsung baik atau tidak. Kita uji itu juga bagaimana kemudian PN bersikap responsif gitu ya dengan kasus kekerasan seksual. Oke, apalagi ada pemberatan ya, Bu Rita dan juga Bung Jeffrey, bahwa klien Anda, Bung Jeffrey, adalah bagian dari pendidik dan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini terjadi di sekolah. Ini kan menjadi pemberatan yang akhirnya banyak pihak menuntut klien Anda ditahan terkait dengan hal ini. Begini, tadi di dalam diskusi kita ini sudah seakan-akan bahwa klien saya ini melakukan. Ini menurut saya sesuatu hal yang perlu saya luruskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah korbannya kan sudah bersaksi juga, Bung Jeffrey. Bagaimana? Korban dan juga dalam berkas sudah P21. Betul, tetapi proses persidangan masih berjalan dan sampai sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kekuatan hukum tetap, maka klien kami harus dinyatakan belum bersalah atau asas presumption of innocence. Setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa klien kami atau klien saya ini adalah melakukan tindak pidana pencabulan dan lain-lain,
belum dibuktikan dan belum diputuskan begitu loh. Kalau kita ini kan orang yang langsung mengikuti proses pembuktian dan kami sangat yakin sekali bahwa apa yang menjadi dugaan selama ini, apa yang menjadi dakwaan selama ini, menurut kami tidak bisa dibuktikan. Korban sudah speak up, Bu Rita. KPAI mengawal kasus ini dari awal. Apa yang bisa Anda jawab dari Bung Jeffrey tadi? Ya, saya kira kita juga menghormati proses persidangan yang berlangsung, belum ada keputusan. Namun demikian tadi kan ada proses yang berjalan juga, aparat penegak hukum dalam hal ini, jaksa juga sudah mengajukan penahanan. Ini kembali saya kira kuncinya ada di PN. Kita tentu mendorong PN untuk berlaku sama seperti kasus-kasus lainnya. Bahwa kemudian hasil akhirnya nanti memang betul seperti itu. Tapi ini kan prosesnya tadi juga ada di P21-nya juga pemberatan dan seterusnya. Ini kan juga menjadi bagian yang harus ditegakkan. Saya kira poinnya di situ. Jadi kita dorong PN untuk bersikap tegas dalam hal ini, Mbak. Karena sudah sangat layak untuk ditahan, Bu Rita. Ya. Tadi kan dugaannya, pasal dugaannya, kemudian juga ada pemberatannya. Oke, tapi juga tadi ada asas praduga tak bersalah yang menjadi alasan dari Bung Jeffrey sebagai kuasa hukum dari terdakwa. KPAI kan sudah mengikuti kasus ini dari awal. Apa yang bisa Anda jawab soal ini? Karena selalu ada dalil asas praduga tak bersalah, Bu Rita. Ya. Untuk semua kasus hukum akan selalu ada asas praduga tak bersalah, Mbak. Untuk semua kasus gitu, sampai kemudian putusan pengadilan. Tetapi ketika ada P21 dari kepolisian, jaksa juga sudah berproses penuntutan dan seterusnya, ini kan juga menjadi bagian yang kita harus hormati begitu prosesnya. Tidak semata-mata hanya untuk kasus ini, kemudian karena kasus ini kemudian ada pengecualian. Saya kira tidak gitu ya. Ini kan berlaku umum semua, Mbak, tidak hanya untuk kasus ini. Saya kira posisi KPAI sama, penegakan hukum untuk semua kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak dengan ancaman yang 15 plus itu pemberatan sepertiga. Apa kekhawatiran Anda jika terdakwa belum ditahan atau tidak ditahan selama proses persidangan ini? Ini kan ada beberapa situasi ya. Tentu ini juga meskipun sudah dalam perlindungan LPSK dan seterusnya, ternyata korban juga masih speak up. Itu kan ada sekali lagi tadi rasa keadilan bagi korban, kemudian juga situasi yang kita kan tidak tahu begitu ya, menjaga dari hal-hal yang tidak diharapkan walaupun ada garansi dan seterusnya. Saya kira ini kan berlaku umum, tidak hanya untuk kasus ini. Ini yang tapi untuk kasus ini kekhawatiran Anda apa jika tidak ditahan, Bu Rita? Ya, saya kira ini kan soal situasi yang kepastian hukum yang berproses gitu. Apakah kemudian karena kasus ini dibolehkan untuk tidak ditahan? Itu kan seperti pengecualian, Mbak. Itu menjadi bagian yang saya kira keadilan hukum berlaku sama untuk semuanya. Soal kekhawatiran untuk melakukan perbuatan yang sama atau mengulangi perbuatan yang sama, itu saya kira ada potensi dengan, kan kita begini, kita tidak pernah tahu gitu ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Ini namanya menjaga dari situasi yang tidak diharapkan. Karena kan statusnya juga sudah bersidang di dalam pengadilan gitu. Anda melihat ada potensi itu untuk mengulangi kejahatan yang sama? Saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi ini menjaga dari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi dalam proses hukum, itu saja. Oke, untuk memenuhi asas keadilan dan menjaga supaya tidak ada potensi untuk mengulangi perbuatannya, Bung Jeffrey. Begini, tadi kalau memang dari ada potensi mengulangi atau tidak, kan begitu pertanyaannya. Justru saya bertanya balik, potensi mengulangi perbuatan yang mana? Kalau perbuatannya saja belum terbukti, begitu loh. Atau nanti jangan-jangan malah terdakwa tidak bisa dibuktikan bahwa memang melakukan kekerasan seksual. Jadi makanya serahkan saja ke pengadilan, prosesnya sudah berjalan, pembuktian sudah selesai. Serahkan kepada institusi penegak hukum, baik itu kejaksaan, baik itu juga pengadilan. Dan kami tim pembela yaitu penasihat hukum dari klien kami, serahkan kepada kami. Nanti ketika sudah ada putusan, itulah yang bisa kita bicarakan kembali apakah memang bersalah atau tidak begitu loh. Karena tadi sudah dikatakan potensi mengulang perbuatan yang mana. Pengacara punya hak, tapi saya kira pengadilan juga punya kuasa atas itu gitu. Jadi ini kata kuncinya adalah di APH, Mbak ya.
aparat penegak hukum gitu. Sudah ada permintaan dari kejaksaan, maka kemudian saya kira pengadilan harus mempertimbangkan permohonan kejaksaan. Saya kira itu menjadi kata kunci yang paling penting. Jadi kebijakan dari pengadilan itu akan menjadi kunci. Itu Mbak. Bagaimana KPAI akan mendorong ini, Bu Rita? Ya, kita advokasi dengan beberapa pihak yang memang sebelumnya juga sudah melihat lama kasus ini, melakukan pengawasan. Nanti kita koordinasi dengan beberapa lembaga yang memang sebenarnya sejak lama ada koordinasi bersama gitu. Sudah melakukan koordinasi itu? Ada, sedang berproses juga dengan beberapa lembaga lainnya yang memang mengawal kasus ini sejak awal. Oke, Bu Rita, jadi ini memang harus ditahan. KPAI melihat seperti itu ya, supaya tidak ada potensi mengulangi kekerasan atau kejahatan seksual kepada anak seperti yang dituduhkan kepada pemilik dan juga motivator di sekolah Selamat Pagi Indonesia. Bung Jeffrey, apa jaminannya bahwa tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi? Karena ini adalah ada asas keadilan yang harus dipenuhi karena ancaman hukuman juga 15 tahun penjara. Baik, kalau ditanya apa jaminannya, kami sudah menjalani itu, Mbak. Yang pertama, klien kami tidak pernah menghalang-halangi proses penyidikan. Pada saat masuk di pengadilan, klien kami tidak pernah absen dalam setiap proses pemeriksaan persidangan. Oke. Jadi apalagi yang perlu kami tekankan dan kami buktikan. Tapi begini, Baik. Saya mau tanggapin sedikit dari Ibu KPAI. Yang pertama, setiap institusi punya kewenangan untuk melakukan penahan, baik dari kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Nah, Baik. kewenangan kejaksaan itu pada saat tahap 2, bukan di pengadilan. Maka kalau tadi dikatakan jaksa sudah mengajukan permohonan penahanan, itu bukan kewenangan kejaksaan. Oke. Maka Baik. mari kita menghormati proses hukum yang masih berjalan di pengadilan negeri. Baik, Bu Tolong Rita. dong jangan berasumsi begitu loh. Bu Rita, jaminan itu cukup untuk bisa memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual ini? Saya kira tidak ya, ini berlaku hukum yang sama untuk semua proses peradilan gitu. Jadi ini juga menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pengadilan itu. Dan terus didorong oleh KPAI. Betul. Baik, terima kasih Bu Rita, terima kasih Bung Jeffrey telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Sedikit aja. Terima kasih Bung Jeffrey dan Bu Rita.